Halo teman-teman, di video kali ini di sini kita mau membahas mengenai cara import user menggunakan file Excel. Jadi nanti teman-teman bisa masuk ke bagian PPP DHCP, kemudian masuk ke halaman user. Setelah di halaman user nanti teman-teman klik aja import, lalu download dahulu file Excel-nya. Nah, mungkin buat teman-teman untuk data PPP-nya mungkin cukup banyak, 100, 200 atau sampai 500 user. Alternatifnya bisa menggunakan file Excel yang sudah disediakan oleh Radbox. Di sini download aja. Nanti setelah di-download tinggal dibuka aja, enable editing, diklik aja agar nantinya kita bisa mengedit atau mengisi untuk kolom-kolom yang sudah disediakan di sini. Namun di sini sebelum kita melanjut untuk mengisi data di file Excel, alangkah baiknya teman-teman pastikan sudah membuat profile dahulu. Masuk ke bagian profile. Sebagai contoh di sini untuk penamaan profilnya saya seperti ini. Nanti buat teman-teman bisa disesuaikan aja. Untuk penamaan profile bisa membuat namanya sederhana. Sebaiknya dihindarin karakter-karakter khusus. Jadi sebagai contoh di sini ada paket 20, paket 30 Mbps, paket 50. Dimana nanti saat kita mau mengisi data di file Excel, nama paket ini harus kita isikan di file Excel tersebut. Di sini di file Excel sudah saya isikan beberapa user. Jadi nanti teman-teman ketika nanti klik di bagian tipe user, di sini bisa dipilih mau DHCP atau PPPoE. Jadi di sini saya pilih PPoE semua. Untuk username dan password itu boleh memakai angka, sebagai contoh angka 1 atau pakai underscore atau pakai @ seperti itu. Sebagai contoh di sini saya membuat user dan passwordnya seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, untuk profile di sini kita kopikan aja, kemudian kita paste di sini. Jika memang tidak bisa dipaste, nanti teman-teman tinggal ketikkan saja, ketikkan sesuai dengan nama profile yang sudah teman-teman buat di bagian profile pada web Radbox. Lalu di sini pada bagian NAS, di sini saya kosongin, dan untuk IP address-nya juga saya kosongin. Untuk IP address ini nantinya akan mengambil dari sisi MikroTik. Lalu untuk service name-nya juga saya kosongin, mengambil juga dari sisi MikroTik. Bisa dilihat pada bagian PPPoE server. Pada add-on billing, di sini saya pilih ya, karena di sini pada user atau full name user 1, di sini saya buat invoice statusnya itu unpaid. Pada create invoice-nya saya pilih yes. Di kolom berikutnya pada pengisian nomor WhatsApp nanti teman-teman bisa diketikkan dulu koma di atas, kemudian isi 0, lalu kemudian 8. Untuk di nomor WhatsApp ini pastikan nanti tidak ada spasi lagi di bagian depan, lalu tidak ada spasi lagi, contoh seperti ini di bagian belakang. Untuk email, teman-teman bisa isi atau dikosongin saja. Di sini penulisan address-nya atau alamat lengkapnya bisa diketikkan secara detail. Lalu pada payment type, si user 1 ini saya mau pakainya pasca bayar atau bayar di akhir. Billing periodenya itu saya pakai fixed date. Untuk invoice-nya saya buat atau yes. Lalu di sini status invoice-nya itu belum terbayar karena saya di sini mau buat invoice untuk si user 1 tersebut. Lalu active date-nya di sini saya buat di tanggal 20 bulan 10 di tahun 2025. Nanti untuk penulisannya itu isikan dahulu bulannya, baru tanggalnya, lalu tahunnya. Di sini pada user 2 sama, kemudian untuk profilnya dikopikan juga dari sisi web. Lalu si user 2 ini hanya saya bedakan pada payment type. Di sini pakainya pasca bayar atau bayar di akhir. Periodenya saya pakai billing cycle. Untuk penjelasan billing periode dengan payment type, nanti teman-teman bisa cek aja di YouTube. Pada create invoice-nya saya no. Kenapa saya pilih no? Karena di sini nanti invoice-nya itu akan dibuat di awal bulan 12. Karena statusnya di sini billing periodenya saya pakai billing cycle. Begitu juga untuk user 3. Di sini saya pakainya prabayar atau bayar di awal. Untuk billing periodenya itu saya pilih fixed date. Lalu pada create invoice-nya di sini saya pilih yes, dan status invoice-nya itu paid atau terbayar. Nah, kenapa di sini saya pilih paid? Karena si user 3 ini ketika nanti aktif
untuk internetnya, maka dia langsung membayar di awal. Kemudian untuk jatuh tempo berikutnya tanggal 10 bulan 12. Seperti itu. Jadi di sini sudah ada beberapa contoh user yang saya tambahkan di file Excel. Nanti bisa kita klik save. Setelah kita klik save, di sini kita lakukan import user dengan file Excel tadi yang sudah kita isi data-data tersebut. Kita klik pilih filenya, arahkan di mana teman-teman menyimpan file tersebut. Langkah berikutnya kita klik submit. Oke, jadi statusnya di sini sukses untuk 3 user yang sudah kita tambahkan di file Excel. Di sini proses impornya sangat cepat karena usernya hanya 3. Mungkin nanti teman-teman ketika saat impor masih loading, ditunggu aja prosesnya sampai selesai. Ketika nanti ada error, bisa diperhatikan lagi untuk pengisian kolom atau pengisian data pada Excel-nya. Di sini kita close, lalu di sini coba kita refresh browsernya. Di sini sudah tertambah untuk user 1, user 2, user 3. Kemudian kita masuk ke bagian billing member dan di sini sudah tertera juga user 1 pakai fixed date, user 2 pakai cycle, kemudian user 3-nya pakai fixed date. Namun di sini ada perbedaan, user 3 pakainya prepaid atau bayar di awal. Di user 2-nya itu postpaid pakai tipe cycle, bayar di akhir, dan user 1-nya itu pakai postpaid juga, tipenya fixed date. Kemudian kita masuk ke bagian invoice. Di halaman invoice, seperti yang saya jelaskan tadi, user 3-nya tidak lagi terbit invoice-nya karena saat aktif di awal, usernya harus membayar langsung. Kemudian untuk user 1, tadinya kita pilih unpaid, lalu invoice akan diterbitkan di sisi halaman invoice. Di sini tipenya itu postpaid, bayar di akhir, kemudian metodenya itu fixed date, dan subscribe-nya itu dari tanggal 20 bulan 10 sampai tanggal 20 bulan 11. Dan untuk user 2-nya, di sini tidak dibuatkan invoice-nya. Nanti invoice-nya itu akan digenerate di awal bulan, di bulan 12 tersebut. Oke, jadi itulah sedikit contoh cara kita mengimpor user di halaman PPP DHCP menggunakan file Excel yang sudah disediakan di sisi Radbox. Jika nanti ada pertanyaan, bisa tanyakan di live chat kami. Terima kasih.